Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aima dengan NIM 22402066, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah PKN untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, yaitu materi yang pertama, negara, sistem, dan ideologi. Negara merupakan entitas politik yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu, negara juga memiliki bentuk-bentuk, unsur-unsur, tujuan, dan fungsi yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk negara terdiri dari monarki, republik, federasi, negara kesatuan, dan negara berdaulat. Sementara unsur-unsurnya meliputi wilayah, penduduk, pemerintah, dan kekuasaan. Tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya, pembangunan ekonomi, serta keadilan sosial. Sedangkan fungsi negara meliputi fungsi pembangunan, perlindungan, pelayanan, dan pembinaan. Sistem pemerintahan merupakan cara mengatur negara yang melibatkan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan rakyat, dan terdapat berbagai macam sistem pemerintahan di dunia. Antara lain, sistem presidensial yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala negara, parlementer yang dimana antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif memiliki hubungan yang erat, dan referendum yang diawasi langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Ideologi juga memegang peran penting dalam mengatur negara sebagai dasar pemikiran suatu negara atau kelompok politik. Macam-macam ideologi negara di dunia sebagai dasar pemikiran suatu negara atau kelompok politik. Macam-macam ideologi negara di dunia ada 10 macam, yaitu liberalisme, kapitalisme, konservatisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, demokrasi, neoliberalisme, dan fundamentalisme. Di Indonesia, sistem ideologi negara yang dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang memiliki 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan ideologi negara Pancasila. 18 sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memimpin eksekutif, sedangkan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yudikatif dikepalai oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, sejarah, pengalaman, dan korelasinya dengan Al-Quran dan Hadis. Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sebuah acuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan representasi dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila sangatlah panjang, di mana mulainya timbul rasa kesadaran memiliki dan rasa nasionalisme diawali dengan adanya Perhimpunan Indonesia yang kemudian dilanjut dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dibentuknya BPUPKI dan mengadakan sidang pertamanya mengenai rumusan dasar negara yang akhirnya disetujui dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahwa Pancasila adalah dasar negara hingga saat ini. Pengalaman sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Dimulai dari 1, sila pertama yang mengimplementasikan sikap religius.
kedua, sila kedua yang mengimplementasikan sikap kemanusiaan. Sila ketiga yang mengimplementasikan sikap persatuan. Sila keempat yang mengimplementasikan sikap musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, yang kelima, sila kelima tentang sikap adil. Korelasi yang terjadi antara Pancasila dan Al-Quran dan hadis sangatlah erat, di mana setiap sila-sila yang terkandung pada Pancasila menggambarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran, hadis, dan cara pengamalannya. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika atau suku, agama, bahasa, dan kepulauan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang dikarang pada abad ke-14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cangkupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya atau adat istiadat, perbedaan pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Nusantara. Jika diuraikan kata per kata, Bhinneka berarti berbeda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu adanya, mengandung makna filosofi yang amat dalam. Hal tersebut menunjukkan pada kesadaran yang amat tinggi terhadap hakikat hidup manusia sebagai salah satu atau hanya bagian kecil saja dari kesemestaan ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai kerukunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan, itu cenderung menggunakan kekerasan. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandang kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau masyarakat luas. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan dari radikalisme itu sendiri. Aksi yang dilakukan para teroris merupakan suatu tindakan dari kejahatan yang memberikan dampak yang sangat besar dan mempengaruhi seorang atau bisa saja halayak ramai. Bahwa aksi teroris ini kadang juga dapat menyebabkan korban jiwa, luka berat yang bersifat massal, kerugian materi yang lumayan besar, mempengaruhi perekonomian di kalangan masyarakat atau menghambat ekonomi, dan yang pasti menjadi ancaman semua negara, termasuk negara Indonesia. Selanjutnya, konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Menurut Idewa Gede Atmaja, konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Sedangkan secara teoritis konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Sedangkan menurut K.C. Ware dibagi menjadi tiga pengelompokan, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan rigid atau kaku, dan konstitusi yang kedudukannya lebih tinggi dan tidak lebih tinggi dari badan legislatif.
Indonesia memiliki 3 konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Konstitusi RIA atau Undang-Undang UUDS. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dan dengan terjadinya reformasi UUD 1945 mengalami amandemen yang pertama diselesaikan pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000, ketiga tanggal 9 November 2001, dan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Jenis dan hierarki peraturan Undang-Undang Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Konstitusi sangat amat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat diperlukan oleh suatu negara. Fungsi utamanya adalah 4, yaitu membagi kekuasaan dalam negara, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah, dan juga instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Yang terakhir yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Identitas nasional Indonesia yaitu bendera negara Sang Merah Putih, bahasa negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, burung Garuda sebagai lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, kebudayaan daerah. Tantangan terhadap identitas nasional Indonesia seperti hedonisme, hilangnya sikap gotong royong, memudarkan rasa nasionalisme, patriotisme, lunturnya sikap sopan santun. Upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan identitas nasional yaitu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, memanfaatkan situs jejaring sosial. Baik, itu tadi penyampaian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.